Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah HMAH selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Ustadz Edi Kurniawan Farid MPDI dan Ustadz Bahrudin Zaini MPDI, dan tak lupa pula yang saya hormati dan sangat saya sayangi kedua orang tua saya ucapkan terima kasih kepada beliau karena selama ini beliau sudah menjadi support system terbaik untuk saya sehingga saat ini sampai pada tahap saat ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Firmansyah, dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Jadi, dan judul proposal kami ialah makna jihad dalam Al-Quran dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Makna jihad. Makna jihad dapat dimaknai sebagai qital atau perang jihad, juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Jadi, jihad dilakukan sesuai dengan keadaannya. Jika keadaannya menuntut seorang muslim berperang karena kaum muslimin mendapat serangan musuh, maka jihad seperti itu wajib. Namun, jika dalam keadaan damai, maka jihad seperti itu sangat luas, yaitu pada semua usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti dakwah, seperti pendidikan, seperti ekonomi, dan lain-lain. Dan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 52 yang berbunyi, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, yang artinya, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan janganlah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan sangat memperjuangan yang besar. Di dalam ayat ini Allah melarang Nabi Muhammad mengikuti orang-orang kafir yang mengajaknya mengadakan kompromi dengan mereka dalam hal agama. Ia harus tetap bersikap tegas dan konsekuen dalam melaksanakan dakwah dan berjihad menyebarkan Al-Quran. Maka di sini sangat salah apabila manusia beranggapan bahwa jihad itu hanya diartikan dengan jalan peperangan saja. Banyak sekali jalan untuk menegakkan dan menyiarkan agama Islam tanpa satu peperangan. Misalnya menegakkan kebenaran melalui pendidikan dan memerangi hawa nafsu, dan juga disebut berjuang menegakkan Islam yang sering kita kenal dengan kata jihad. Demikian kita juga dengan pendidikan jihad yang merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Ketika ada kalangan yang memandang sinis ajaran jihad, secara otomatis mereka juga tidak peduli dengan pendidikan jihad. Bahkan mereka berusaha untuk menghapus dan menghilangkan ajaran jihad dalam dunia pendidikan. Metodologi penelitian kami, jenis penelitian ini termasuk ke dalam library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari kajian kepustakaan, baik berasal dari buku, jurnal, maupun laporan penelitian dari peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, kualitatif, yaitu suatu upaya mengkaji secara sistematis dan cermat terhadap data faktual dan yang berhasil digali melalui sumber data penelitian. Kajian pustaka kami yaitu makna jihad dalam Al-Quran.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad berarti luas dan beberapa alternatif. Pertama, jihad dapat diartikan usaha dengan segala daya upaya mencapai kebaikan. Yang kedua, usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga. Jihad menurut bahasa adalah masdar dari jahada yujahidu jahdan wa mujahadatan yang berakar dari kata jahada yujahidu jahdan yang artinya melakukan perkara yang berat, menanggung kepayahan atau mengerahkan tenaga. Jihad adalah kata Islami yang mengandung pengertian luas, dapat diartikan sebagai perang, dakwah, dan sejenisnya, dan tidak tepat jika hanya diartikan dengan salah satu kata saja. Dalam bahasa Indonesia atau Melayu, perkataan yang hampir menyamai perkataan jihad adalah kata perjuangan, karena sifatnya yang umum, mengandung pengertian yang luas, seluas pengertian dan keumuman makna jihad. Sedangkan pengertian jihad menurut Al-Quran ialah di dalam ayat surah Al-Ankabut ayat 69, وَالَّذِي جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kata jihad pada ayat tersebut mengandung pengertian bersungguh-sungguh melaksanakannya dengan penuh ketabahan dan kesabaran untuk mendapatkan ridho Allah di jalannya. Baik, relevansi jihad dengan pendidikan agama Islam ada 3 bagian, yaitu pendidikan jihad, berjihad mencari ilmu, dan penegasan jihad pendidikan. Yang pertama, pendidikan jihad ialah pendidikan jihad dalam bagian dari ranah pendidikan Islami, sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa pendidikan Islam yang merupakan pendidikan mencakup seluruh aspek dan mempertimbangkan keseimbangan. Pendidikan Islam senantiasa memberikan solusi atas entitas manusia dengan solusi yang komprehensif, baik fisik, akal maupun roh. Tidak seperti dalam pendidikan Barat kontemporer yang hanya fokus dalam pendidikan fisik dan akal, dan juga tidak seperti dalam pendidikan kalangan Nasrani pada abad pertengahan, di mana mereka fokus dalam pendidikan spiritual sementara melalaikan pendidikan akal dan fisik. Pendidikan Islam tidak hanya fokus dalam aspek intelektual saja, namun mencakup juga aspek akal, jiwa, dan fisik. Berjihad mencari ilmu. Di dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنْفَقُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْذَرُونَ, yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam ayat 122 ayat surah At-Taubah di atas terdapat 2 perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Pertama, perintah untuk pergi ke medan perang, dan yang kedua, perintah untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Keduanya baik untuk ke medan perang maupun menuntut ilmu itu merupakan wajib. Ayat di atas diawali tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Ayat ini menuntut adanya pembagian tugas. Pembagian tugas ini harus didasari oleh
oleh kesanggupan dan kemampuan. Ada yang sanggup hanya pergi ke medan perang dan ada yang sanggup hanya pergi ke medan ilmu agama. Kedua tugas itu wajib dan penting serta saling melengkapi. Berdasarkan pembagian tugas itu, maka tidak wajib bagi semua orang beriman yang berangkat ke medan perang bersenjata melawan musuh sampai mati syahid, sedangkan tidak ada yang memperdalam ilmu dan agama. Juga tidak wajib semua orang beriman berangkat memperdalam ilmu agama, sedangkan tidak ada yang berperang melawan musuh. Yang ketiga, penegasan jihad pendidikan. Jihad bukan hanya berperang mengangkat senjata di medan peperangan, tetapi penuntut ilmu pun bisa dikatakan dengan jihad. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa jihad dengan ilmu lebih utama daripada dengan senjata, karena setiap jihad pasti didahului dengan ilmu. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kata, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan berperang dengan senjata. Sampai sebagian ulama berkata sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad dan jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pedang. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan di dalam seminar proposal kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.